Pengertian ideologi komunisme. Komunisme merupakan paham atau ideologi yang berhubungan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang mempunyai tujuan utama tercipta masyarakat komunis yang diatur sosial ekonominya menurut kepemilikan berskala alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Dan tidak saja kelas sosial, uang dan negara, atau dengan kata lain, komunisme merupakan paham yang memberikan penekanan kepemilikan bersama terhadap alat-alat produksi, sehingga terbentuk masyarakat yang makmur, di mana setiap orang dianggap sama tanpa perbedaan kelas. Negara yang menganut ideologi komunisme, maka masing-masing individu harus taat kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Sejarah terbentuknya dan jatuhnya komunisme. Awal ideologi komunisme ini asalnya dari Jerman, dengan tokoh yang pertama kali mengenalkan ideologi ini yaitu Karl Marx. Yang menjadi alasan Karl Marx memperkenalkan ideologi ini karena terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat terlihat dari segi industri, sehingga ia beranggapan orang yang berkuasa secara ekonomi menghisap jatah orang lain tanpa mengetahui batas dari kemanusiaan. Marx bercita-cita membuat masyarakat tanpa kelas yang tidak terobsesi hanya dengan kerja dan juga ingin menciptakan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Dengan berjalannya waktu, pengaruh komunisme yang terus berkembang. Puncak kebangkitan komunisme terjadi di negara Rusia 7 November 1917. Ketika itu adalah di awal berdirinya Uni Soviet yang dimana terbentuk komunisme internasional, Komintern. Komunisme internasional adalah bentuk komunisme yang mencakup negara internasional, yang tujuannya dibuat komunisme internasional adalah supaya setiap orang di seluruh dunia menjadikan seluruh dunia menjadi tak berharga. Tetapi sesudah Perang Dunia Kedua, popularitas komunisme mulai menurun, hingga pada akhir Perang Dingin, Revolusi 1989, yang dijadikan kejatuhan komunisme dan pembubaran Uni Soviet di tahun 1991. Semenjak itu, harapan dan terbentuknya komunisme internasional tidak terlihat lagi, walaupun seperti itu pada tahun 2005. Masih ada beberapa negara yang menganut paham komunisme seperti Cina, Vietnam, Korea Utara, Laos, dan Kuba. Ciri-ciri ideologi komunisme. Ciri-ciri dari ideologi komunisme adalah 1. Komunisme sifatnya ateis karena berdasar pada logika, menjadikan tidak mengimani adanya Tuhan. Keberadaan Tuhan dan agama dianggap akan berpengaruh pada masyarakat, menjadikan ditolaknya komunis. 2. Komunisme tidak memandang manusia sebagai individu, tetapi sebagai masyarakat, menjadikan setiap orang dianggap sama. Kerja keras dan usaha yang dijalankan individu tidak akan menjadikannya lebih unggul dari individu lain. 3. Seluruhnya milik rakyat dan dikuasai oleh pemerintah, yang berarti pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam paham komunisme. 4. Dalam segi politik, komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis. Untuk mewujudkan suatu paham komunisme tersebar, maka dibutuhkan penyerapan dari paham kapitalisme dengan cara revolusi. Selama masa revolusi, pemerintah dan diktator diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dan yang kelima, komunisme adalah paham yang menganggap revolusi harus dilakukan dengan terus-menerus sampai menguasai dunia. Selanjutnya, kelebihan ideologi komunisme. Kelebihan dari ideologi atau paham komunisme adalah sebagai berikut. Seluruh orang dianggap sama, sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal ini disebabkan pemerintah mempunyai kekuasaan penuh dalam segala hal. Dan selanjutnya, jarang terjadi krisis. Kekurangan ideologi komunisme. Yang pertama, tidak terdapat kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua, berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik karena hal apapun dari usaha mereka tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. Yang ketiga, monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. Yang keempat,
masyarakat tidak mempunyai kebebasan. Dan yang kelima, hak asasi manusia atau HAM tidak dihargai. Pengertian liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Atau bisa dikatakan, pengertian liberalisme adalah suatu ideologi atau paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Liberalisme juga diartikan sebagai suatu paham dan tradisi politik yang mengusung kebebasan dan persamaan hak bagi setiap individu dalam masyarakat. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan dengan kebebasan yang berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Pada umumnya, paham liberalisme tumbuh di dalam sistem demokrasi, karena keduanya memiliki konsep kebebasan. Akan tetapi, meski paham ini mengusung kebebasan individu, kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas, tapi ada keteraturan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sejarah liberalisme. Pada awalnya, paham liberalisme muncul pada saat peristiwa revolusi Perancis yang terjadi pada abad 18 silam. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya perbincangan sistem dan kesenjangan sosial dalam masyarakat yang sangat terlihat. Pada saat itu, di Perancis masih ada golongan terhadap masyarakat di mana golongan tertentu mendapatkan keistimewaan yang tidak mungkin didapatkan golongan lainnya. Kenyamanan hanya bisa dirasakan oleh keluarga kerajaan dan pemuka agama, sedangkan masyarakat lainnya, baik yang kaya maupun yang miskin, harus patuh pada masyarakat dari golongan istimewa. Kemudian, masyarakat golongan tanpa hak menuntut kemerdekaan dan kebebasan mereka. Pada puncaknya, yaitu tahun 1789, terjadi revolusi yang kemudian menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Liberalisme lalu menyebar luas ke berbagai negara lainnya di Eropa, yang kemudian diterima dan didukung. Ciri-ciri liberalisme. Adapun ciri-ciri atau karakteristik ideologi liberalisme diantaranya yaitu 1. Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama. Hold the basic equality of you al-human pada semua bidang. 2. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Treat the other equally. 3. Adanya hukum dan hukum diterapkan negara liberal menetapkan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu yang ada di dalam hukum. 4. Pemerintah ditentukan berdasarkan persetujuan. 5. Negara hanya dijadikan alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang besar. 6. Tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Kelebihan ideologi liberalisme. Kelebihan paham liberalisme diantaranya yaitu 1. Adanya keinginan dan inisiatif dari masyarakat untuk menjadi lebih baik. 2. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam bermasyarakat. 3. Persaingan yang positif dalam masyarakat sehingga semua orang ingin menghasilkan produk bermutu tinggi. 4. Kebebasan individu dalam masyarakat memilih partai politik tanpa intervensi dari pihak lain. 5. Pers memiliki hak dan kebebasan untuk memberikan kritik tajam terhadap pemerintah, tentunya dengan batasan dan etika pers yang berlaku. 6. Munculnya motif mencari keuntungan di masyarakat sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih efektif dan efisien. Kekurangan ideologi liberalisme. Kurangan paham liberalisme diantaranya yaitu 1. Pihak yang memiliki sumber daya cenderung melakukan eksploitasi pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
terjadinya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau miskin. Kebebasan pers seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencapai keuntungan. 4. Timbulnya persaingan bebas sehingga pemerataan pendapatan di masyarakat akan sangat sulit dicapai. 5. Munculnya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dari masyarakat lain atau sebaliknya. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adat atau sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Profesor Darji Darmodi Harjo, SH dalam KDRI, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad 14. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kelebihan Pancasila. 1. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. 2. Perkembangan GDP per kapita Indonesia pada tahun 1968 hanya sebesar 70 US dollar dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.565 US dollar. 3. Sukses Repilita atau rencana pembangunan 5 tahun. 4. Sukses gerakan wajib belajar. 5. Sukses gerakan nasional orang tua asuh. Kelemahan Pancasila. 1. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antar pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disebut ke pusat. 2. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan di Papua. 3. Kecemburuan antara penduduk setempat dan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. 4. Bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. 5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi atau terutama masyarakat Tionghoa.